Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Muflidah Kartasurya akan menjelaskan besaran dan pengukuran. Yang pertama, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Di sini juga besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini, tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung, misal kalkulator. Selanjutnya, dalam fisika, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok yang paling umum terdapat 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Nah, umumnya besaran pokok juga terdapat 10, yaitu luas, volume, massa jenis, percepatan, kecepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Di sini juga terdapat besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki arah. Contoh besaran skalar adalah massa. Karena menimbang massa benda tidak perlu mencari arah dari massa tersebut, akan tetapi yang dicari hanya nilainya saja. Jadi menimbang massa hanya akan menghasilkan nilainya saja. Misal, massa Budi 45 kg. Berarti nilai massanya 45 kg dan tidak memiliki arah. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. Contohnya, kecepatan. Nah, di sini ada Eka berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kiri. Nilai kecepatannya adalah 2 dan arahnya adalah ke kiri. Selanjutnya terdapat dimensi. Dimensi merupakan cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan dalam kurung siku. Contohnya, dimensi dari besaran pokok panjang dengan satuan meter adalah L. Nah, L itu ditempatkan dalam kurung siku seperti di PPT di atas. Selanjutnya, dimensi dari besaran pokok massa dengan satuan kilogram adalah M. Nah, M itu ditempatkan dalam kurung siku. Selanjutnya, satuan. Satuan merupakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Tidak mungkin dalam dua besaran yang berbeda mempunyai satuan yang sama. Apabila ada dua besaran yang berbeda kemudian mempunyai satuan sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Di sini terdapat satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yaitu satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, disebut dengan satuan internasional atau SI. Contohnya yaitu meter, kilogram, dan detik. Nah, selanjutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku umumnya banyak digunakan pada zaman dahulu, di mana sistem satuan modern belum dibuat. Ada banyak sekali satuan tidak baku yang digunakan, diantaranya yaitu jengkal, depa, kilan, hasta, dan tumbak. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut artinya kamu membandingkan
hasil pengukuran merupakan angka penting. Jadi, angka penting terdiri dari angka pasti yang terbaca pada skala alat ukur dan angka taksiran atau perkiraan yang sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Oleh karena itu, jumlah angka penting hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup tentunya akan berbeda sesuai dengan tingkat ketelitian masing-masing alat ukur tersebut. Nah, di sini terdapat contoh soal tentang pengukuran panjang, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui tangga satuan panjang seperti PPT di atas. Di situ kan ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, kalian tahu nggak nih singkatannya apa? Kalau nggak tahu, yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama km. Km itu kilometer. Kalau hm, hektometer. Kalau dam, dekameter. Kalau m, meter. Kalau dm, desimeter. Kalau cm, sentimeter. Dan kalau mm, milimeter. Nah, jika arahnya ke atas berarti dibagi. Kalau arahnya ke bawah berarti dikali. Nah gini, kalau misalkan naiknya 1 berarti dibagi 10. Kalau naiknya 2 dibagi 100, dan seterusnya. Pun sebaliknya, kalau turun 1 berarti dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Nah, nomor 1 itu kan pertanyaannya 6 km berapa hektometer. Kilometer ke hektometer itu turunnya 1, berarti kalau 1 dikali 10, berarti cara menghitungnya 6 dikali 10 yaitu 60. Berarti hasilnya 6 km sama dengan 60 hektometer. Nah, pertanyaan kedua itu 3 meter berapa sentimeter. Cara menghitungnya sama yang seperti tadi, dikali. Berarti kan meter ke sentimeter itu turunnya 2. Berarti kalau 2 itu 100. Berarti 3 dikali 100. 3 dikali 100 itu kan 300. Berarti 3